Dalam kategori akhlak kepada Allah, karena salat adalah bentuk ibadah yang mencerminkan adab, rasa hormat, dan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Akhlak kepada Allah melibatkan bagaimana kita bersikap dan berinteraksi dengan Allah melalui ketaatan, penghormatan, dan pengakuan akan kebesarannya. Salat sebagai ibadah utama adalah wujud konkret dari hal ini. Alasannya, yang pertama pengakuan atas keagungan dan kebesaran Allah, yang kedua ketaatan kepada perintah Allah, yang ketiga menjaga kehormatan waktu, dan sebagainya. Teman-teman, seperti yang di video tadi bahwa berdoa adalah salah satu bentuk akhlak kepada Allah. Dimana ketika kita berdoa, kita merasakan kesenangan, ketenangan, ketergantungan kepada Allah. Kita sering meminta doa bahwa Allah akan mengabulkannya hari ini juga. Tetapi terkadang ketika kita berdoa, Allah tidak akan mengabulkannya pada saat ini juga. Tapi Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik atau di kemudian hari, di tahun barunya yang akan datang dan di bulan-bulan yang akan datang. Nah, pada yang dikaitkan dengan berdoa adalah surah Al-Baqarah ayat 186, di mana artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka jawablah bahwa aku dekat, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, dan itu adalah kebenaran. Nah, teman-teman, ketika kita berdoa, kita harus merasa ikhlas dan tenang dalam berdoa. Jadi teman-teman, berpikir ini merupakan salah satu contoh dari akhlak kepada Allah, yang dimana dengan berpikir itu kita mengingat dan juga sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42 dengan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya dan berzikirlah padanya pada waktu pagi dan petang." Dengan berzikir kita menunjukkan kesadaran akan keberadaan, kebesaran, serta kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir pula kita akan meningkatkan rasa syukur kita serta kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berzikir kita akan mendapatkan ketenangan jiwa serta pendekatan diri kepada Allah. Akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri artinya sikap baik terhadap diri sendiri, baik berupa jasmani maupun rohani. Akhlak kepada diri sendiri dapat diwujudkan dengan banyak cara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 cara mewujudkan akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, pada saat ini manusia seringkali lupa bahwa mereka juga harus menjaga kesehatan yang dititipkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada dirinya sendiri. Maka dalam perwujudan akhlak kepada diri sendiri ini, kita bisa melakukan berbagai cara. Contohnya dengan memakan vitamin atau obat-obatan yang baik bagi tubuh kita sendiri. 2. Berhias diri. Berhias diri dalam hal ini bukanlah menggunakan pakaian yang mewah atau pakaian-pakaian yang branded, tapi sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi,
wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, dalam hal ini kita diperintahkan untuk menjaga diri kita tetap bersih dan terawat. Nah, sesuai dengan pengimplementasian bisa dengan menggunakan produk-produk yang membuat muka kita tetap terlihat bersih. Akhlak kepada diri sendiri dapat diwujudkan dengan tidak begadang. Artinya, kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan beristirahat yang cukup. Seperti dengan yang ada pada firman Allah, surah Al-Furqan ayat 47, yang artinya, dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit dan berusaha. Dengan tidak begadang, kita menjaga kesehatan tubuh kita, kita dapat mewujudkan akhlak kepada diri sendiri itu. Nah, itu dia 3 perwujudan akhlak kepada diri sendiri. Menolong sesama adalah salah satu bentuk nyata dari akhlak baik, karena melalui pertolongan kita menunjukkan rasa peduli dan empati terhadap orang lain. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 60, ayat ini berbicara tentang prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu, sehingga saling tolong-menolong merupakan wujud dari penanaman akhlak mulia kepada manusia. Saling menghargai adalah wujud akhlak mulia, karena dengan menghargai, kita mengakui keberadaan dan martabat orang lain. Dalam Islam, setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga sikap menghargai ini termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk membalas salam dengan yang lebih baik atau minimal sama. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati orang lain dalam interaksi sosial. Jadi teman-teman tadi telah dicontohkan salah satu contoh sifat saling berbagi atau saling tolong-menolong, yang dimana sifat saling tolong-menolong atau berbagi ini merupakan salah satu contoh dari akhlak kepada sesama manusia, yang dimana kita memberikan empati serta kepedulian kita terhadap sesama. Dengan saling berbagi atau tolong-menolong, kita dapat mengurangi beban dari orang lain, menciptakan rasa kebersamaan serta mempererat hablum minan nas atau hubungan kita terhadap sesama manusia. Sifat saling berbagi atau tolong-menolong ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan